Paslon 1 harus menang, Indonesia maju dan religius. Apakah benar seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, khususnya saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, ini sudah mulai rame-ramenya, ya rame-ramenya, mulai panas-panasnya. Ada yang mengatakan bahwa paslon 1 harus menang, Indonesia maju dan religius. Nah, ini harus dijelaskan. Maksudnya bagaimana paslon 1 harus menang, Indonesia maju dan religius? Ini kata-kata harus berarti wajib. Tidak ada kewajiban sebenarnya. Mana saja yang menang silahkan, begitulah. Jika yang dimaksud adalah paslon nomor urut 1, ya kan? Kata-katanya begini, paslon 1 harus menang, Indonesia maju dan religius. Ini kan kata-kata ambigu. Ini kata-kata yang membutuhkan tafsir. Multi tafsir. Karena paslon 1 harus menang, Indonesia maju, religius. Nah, perlu kita cermati nih, jika yang dimaksud adalah paslon, pasangan calon nomor urut 1, maka tidak ada keharusan paslon nomor urut 1 harus menang. Yang namanya harus seolah-olah memaksakan diri begitu ya. Enggak aja, enggak begitulah, santai saja. Karena ketiga paslon adalah sama saja. Mau paslon 1 urut 1, mau paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3 sama saja. Namun jika yang dimaksud adalah paslon salah satu dari 3 paslon, maka memang seharusnya seperti itu. Karena salah satu paslon harus menang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi begini loh saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masing-masing rakyat memiliki pilihan, silahkan. Dan itu menjadi suatu hak setiap warga negara. Hak setiap warga negara memiliki calon pilihan masing-masing. Tetapi mohon maaf, jangan sampai ada kata-kata wajib nyoblos nomor urut 1 misalnya, wajib nyoblos nomor urut 2, wajib nyoblos nomor urut 3. Ya namanya wajib itu kan seolah-olah kalau dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Memang sih kita memiliki pilihan itu menjadi pertanyaan nanti di akhirat. Jadi memilih presiden, wakil presiden itu apakah nanti menjadi pertanyaan di akhirat? Ya jawabannya iya. Iya, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya termasuk kita milih calon wakil presiden. Mengapa Anda pilih calon wakil presiden nomor 1? Apa alasannya begitu? Ya pastilah ditanya. Di akhirat itu jangankan milih pemimpin besar, wong kita itu jalan ngalor ngidul aja ditanya, mengapa kamu jalan ngalor, jalan ngidul? Mengapa kamu begini begitu? Semuanya akan ditanya di akhirat. Ya, jangankan kok memilih presiden, kita makan minum setiap hari ditanya di akhirat. Kita memiliki waktu setiap hari ditanya di akhirat, apalagi memilih tentang pemimpin. Pasti ditanya. Oleh sebab itulah, sebelum kita memilih pilihan kita masing-masing, coba ditanya di dalam hati masing-masing. Mengapa saya pilih pasangan nomor 1 misalnya? Apa alasannya? Dan mengapa saya pilih pasangan nomor 2? Apa alasannya?
Dan mengapa kita pilih paslon nomor 3? Apa alasannya? Nah, kalau alasannya alasan tentang kebaikan masing-masing. Kebaikan misalnya nomor 1, orangnya baik, pinter ngaji dua-duanya, alhamdulillah. Misalnya kita pilih nomor 2, orangnya misalnya nih Prabowo dan Gibran, sudah nggak akan korupsi misalnya, karena Prabowo sudah tua, sudah kaya raya. Dia menjadi presiden itu karena memang betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara misalnya. Misalnya kita milih paslon nomor 3 misalnya. Di situ PDIP ada Mahfud MD misalnya. Mahfud MD ini cenderung orangnya bersih, tegas, menegakkan keadilan. Nah, ada juga Ganjar Pranowo yang dulunya sebagai seorang mantan anggota DPR yang sangat getol. Saat kasus Senturi itu kan Ganjar Masya Allah kelihatan getol sekali. Setelah itu jadi gubernur dan setelah itu mencalonkan diri sebagai presiden, orangnya baik. Nah, semuanya pilihan kita itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Pasti ya. Oleh sebab itulah, ayo kita memilih pasangan calon masing-masing. Silahkan milih Anies Amin, Anies Amin kebalik. Anies Amin betul ya. Anies Muhaimin Sukandar, Muhaimin. Anies sama Caimin, paling kalian Caimin, panggilannya Caimin. Anies sama Caimin, silahkan. Mau milih Prabowo, Gibran, silahkan. Mau milih Ganjar Mahfud, silahkan. Nah, yang perlu kita perhatikan nih, siapapun yang jadi presiden, kita tetap harus bekerja. Kita harus bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga kita. Nggak mungkin pilihan kita kemudian kita pilih, kemudian kita ungkang-ungkang setiap hari sepanjang masa kita akan makmur misalnya. Nggak mungkin. Semuanya yang akan jadi presiden kita tetap harus bekerja, ya enggak? Tetap harus bayar pajak. Inilah yang harus kita sadari nih. Kita tetap harus bekerja, peras keringat, kita harus berdoa, berzikir supaya rezeki kita lancar. Kita harus tetap membayar pajak dan semuanya tetap seperti biasanya, ya kan? Oleh sebab itulah jangan terlalu fanatik buta. Jangan terlalu fanatik buta dan tolong jangan terlalu menjelek-jelekkan pasangan lain, begitu. Unggulkan masing-masing pasangan, ya. Misalnya Anies Caimin, orangnya dua-duanya ini pinter ngaji, ya, pinter ngaji. Kemudian kalau Prabowo Gibran walaupun tidak begitu pinter ngaji tapi dua-duanya muslim. Dan ketika calon pasangan ini muslim. Ganjar Mahfud misalnya, Ganjar ini dari dulu ya istrinya namanya Ganjar ini menantu seorang kiai, itu berarti kan tidak sembarangan. Kan menginginkan anak seorang kiai kalau beliaunya bukan baik kan sulit nih. Sedangkan Atikoh itu kan anaknya seorang kiai. Ganjar itu menantu seorang kiai di Purbalingga. Kemudian Mahfud jelas santri tulen, kan begitu. Jadi ingat nih, kita mau memilih siapapun kita harus memiliki dasar agar kelak di yaumil qiyamah tatkala kita ditanya mengapa Anda pilih paslon nomor 1, nah, Anda harus jelas alasannya. Dan ditanya kenapa Anda pilih paslon nomor 2, kita kelak di yaumil qiyamah harus jelas alasannya. Mohon maaf, jangan karena uang nih. Kalau karena uang ini rusak negara kita jual nih. Kita jual hanya seukuran berapa sih? Mungkin 200, 300, 500, sejuta mungkin. Itu hanya sementara. Jangan pernah menjual negara kita dengan serangan fajar. Dengan yang memberi terbanyak, Masya Allah, negara kita akan tetap amburadul. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.